Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sejarah pembukuan Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran. Siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami sejarah pembukuan Al-Quran dan nama-nama lain daripada Al-Quran. Yang pertama, sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan Al-Quran dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, tahapan pembukuan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah Rasul wafat. Pertama, pembukuan Al-Quran pada masa Nabi. Para sahabat yang waktu itu masih belum berani menyatakan keislamannya secara terang-terangan, selalu datang ke rumah Nabi pada malam hari. Di sana mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi kepada mereka. Setelah itu mereka hafal, tulis dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Lalu mengajarkan kepada orang lain secara sembunyi-sembunyi juga. Pada saat itu Al-Quran belum dibukukan sama sekali. Masih tertulis pada papan-papan, kulit domba, atau pelepah kurma dan dihafalkan oleh para sahabat. Kedua, setelah Rasul wafat, kekhalifahan dipimpin Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi peperangan Yamamah yang menelan banyak korban dari kalangan penghafal Al-Quran. Melihat kejadian ini, Khalifah menjadi khawatir. Jika kejadian ini terulang, maka tidak ada lagi penghafal Al-Quran yang tersisa. Oleh karena itu, Khalifah meminta para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dari para penghafal dan penulis Al-Quran, kemudian disatukan dalam satu mushaf. Mushaf ini lalu disimpan oleh Hafsah, istri Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kekhalifahan dipimpin oleh Utsman bin Affan, ia meminta mushaf yang dipegang oleh Hafsah tersebut dan disalin ulang, kemudian digandakan menjadi beberapa mushaf. Penulisan ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Setelah penulisan mushaf selesai, Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengirim mushaf tersebut ke beberapa tempat, yakni Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Semua mushaf ini dinamakan Mushaf Imam. Yang kedua, tentang nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran memiliki nama-nama lain yang diberikan Allah dan Rasul-Nya sebagai tanda bahwa ia memang amat sempurna. Di antara nama-nama tersebut, kita bahas 6 saja pada pertemuan kali ini. 1. Alkitab, artinya buku. Kenapa kira-kira dinamakan buku? Karena bentuknya memang seperti buku, yaitu terdiri dari lembaran-lembaran yang disatukan. Ini berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Kedua, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Karena dengan kita memahami Al-Quran, kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ini berdasarkan Quran Surah Furqan ayat 1. Yang ketiga adalah Az-Zikr, yang artinya peringatan. Karena ayat-ayatnya banyak mengandung peringatan untuk manusia. Hal ini berdasarkan Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Yang keempat adalah Al-Huda, yang artinya petunjuk. Dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, kita bisa mengetahui banyak hal. Hal ini berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima, An-Nur, artinya cahaya.
karena bisa menerangi hati dan pikiran manusia. Hal ini berdasarkan pada Quran surah An-Nur ayat 40. Yang terakhir disebut dengan Al-Bayyinah yang artinya keterangan. Karena ayat-ayatnya berisi keterangan dan penjelasan banyak persoalan. Hal ini berdasarkan Quran surah Al-Bayyinah ayat 1. Alhamdulillah, selesai materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Sebagai bahan evaluasi, silakan isi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebutkan nama-nama tempat yang dikirim mushaf Al-Quran oleh Khalifah Utsman bin Affan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 6 nama Al-Quran beserta artinya, serta tuliskan terdapat pada halaman video keberapakah jawabannya. Silakan dikerjakan. Batas akhir penyerahan tugas Ibu tunggu sampai jam 6 sore ini. Lewat daripada jam 6 sore akan Ibu kurangi nilainya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.